Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas setiap rahmat dan anugerah-Mu yang masih Engkau limpahkan terus sampai pagi ini. Kami terus bersyukur. Kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap lektor yang akan membaca firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu semua menjadikan rema bagi kami Tuhan. Kami semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ros. Amin. Terima kasih Pak Mas Widodo. Bacaan untuk Ibu Veronica dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7, Mazmur 14 ayat 1 sampai 7, dan Pak Cecep Utama membaca Matius 9 ayat 1 sampai 38, Matius 9 ayat 1 sampai 38. Silakan dimulai Ibu Veronica. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk pemimpin biduan, dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai. Israel akan bersuka cita. Ya, silakan Pak Cecep dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Matius 9. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu
orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang berdosa benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikianlah terpeliharlah kedua-duanya." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu, kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga,
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Saudara Cecep Utama dan Ibu Veronica yang sudah membacakan ayat Alkitabnya. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi ini dengan judul Tidak Ada Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jang. Kepada Pak Paul dipersilakan. Silakan Pak. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita setia menanti-nantikan Tuhan, terus berbuat baik, ya. Jangan sampai lupa berbuat baik setiap hari. Ya. Saudara, kalau tidak ada Allah di sorga, apa yang akan terjadi? Ya kan? Banyak orang-orang, ya, percaya. Kalau ditanya, kamu percaya ada Tuhan? Percaya. Ya, tapi itu tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang ada Tuhan di sorga, mengapa ada kelaparan di Afrika, ada bencana alam di mana-mana, ada perang di Timur Tengah, ada perang di Papua, ada orang Papua dibunuhin sama pemerintah Indonesia, ya kan? Kenapa saling membunuh itu orang-orang Arab itu? Kalau ada Tuhan di surga, mengapa bisa demikian? Lalu katanya orang-orang Islam, mereka menjawab orang-orang Islam, ya saya lihat di YouTube itu ya. Oh ya, sama seperti dengan tukang cukur, ada barbershop. Ada nggak barbershop di kota ini? Oh ada. Lalu kenapa masih ada orang rambutnya panjang? Karena dia tidak pergi ke barbershop, dia tidak potong rambutnya. Loh, ada barbershop. Tetapi orang-orang tidak pergi ke barbershop. Orang tidak mau datang kepada barbershop untuk mencukur rambutnya. Loh, kan harusnya pertanyaan lagi. Emang Tuhanmu itu tukang cukur? Kalau Tuhan itu berkuasa, harusnya, ya kan, Tuhan kan suka menghukum ini, menghukum itu, mengasap ini, mengasap itu. Ya digebukin aja itu yang nggak mau cukur. Sini nggak mau cukur. Contoh nih, kamu kalau masuk penjara, kenapa orang masuk penjara kepalanya digundul? Kamu suka tidak suka, masuk ke penjara, kepalanya digundul dulu kamu kalau laki-laki itu ya. Dulu saya mau digundul nggak berani ya, saya masuk penjara dulu mau digundul. Gara-gara mereka nyebut nama papi saya, udah tukang cukurnya udah cik udah pakai gunting begitu ya. Begitu tahu, wah kamu anaknya om itu, iya, lewat. Akhirnya saya cukur tapi dirapiin ya, karena dia tahu mami saya punya salon dulu ya, jadi dia nggak berani. Karena dia juga istrinya suka dulu bantu di salonnya mami saya, si centengnya penjara ini, jadi nggak berani ya, malu dia. Oh kamu udah bilang, iya saya diam. Padahal saya malu masuk penjara waktu itu ya, saya malu sekali. Tapi itu tadi ya, kalau analoginya seperti itu konyol ya. Katanya Tuhan Maha Kuasa, kan dia tinggal bilangin saja itu orang-orang yang nggak mau cukur itu. Siapa yang di sini nggak mau cukur sama saya, tak cukur titiknya. Pasti mereka datang semua ke tukang cukur itu. Bener nggak, saudara? Ayo. Kan dia Maha Kuasa kan. Siapa di sini yang kota ini nggak mau cukur? Ya kan? Kalau kamu nggak mau cukur rambutnya, burungmu saya cukur. Habis kamu. Wah, mampus dah, saudara. Ya. Itu analoginya salah. Justru kan pertanyaannya, kalau memang ada Tuhan, kenapa Tuhan itu tidak ngatur gitu loh? Apa Tuhan itu nggak bisa ngatur? Kayak wali kotanya London itu kan gagal, nggak bisa ngatur kotanya sampai kriminalitas naik sampai 57%. Ya, setiap hari terjadi pemerkosaan. Ada wali kota, tapi nggak bisa ngatur. Kayak seakan-akan nggak ada wali kotanya. Bahkan kalau ada penculikan, ada perampokan, wali kotanya nggak bisa apa-apa, pasrah gitu ya, sampai orang-orang pada cek, pada ngamuk ya.
Ini wali kota ini kerjanya apa kalau begitu? Cuman meeting aja tiap hari wali kotanya ya, kerjanya cuma meeting terus. Kok saya jadi ingat sama si Wan Abut ya, saudara ya, kerjanya meeting terus, beretorika terus itu ya. Ya kan? Sementara Jakartanya tambah ruwet kan, kalian kotanya Jakarta tambah ruwet. Soalnya gubernurnya kerjanya cuma meeting. Loh, kalau ada Tuhan di surga, ada Tuhan, ada. Tapi kerjanya cuma meeting doang, saudara. Kerjanya cuma meeting sama bikin ngeluarin fatwa. Ngeluarin fatwa, meeting lagi. Ya kan? Tapi nggak ada yang dikerjain, Tuhannya bingung mau ngerjain apa. Ya kan, kalau memang Tuhan berkuasa kan begitu kan. Itulah dia ya. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Bagaimana dengan Tuhannya orang Kristen dan orang Yahudi? Tuhannya orang Kristen dan orang Yahudi sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada manusia. Ya, ada Tuhan nggak? Ada. Tuhan berikan otoritas itu kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, berkembang biaklah, kuasailah bumi. Ya kan? Itu yang benar. Masalahnya ya di dalam Al-Quran tidak diajarin. Di dalam Alkitab diajarin. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Berkembang biaklah, beranak cuculah, kuasailah bumi, taklukkanlah. Ya kan? Maka Tuhan memberikan hikmat di hati mereka. Sebuah hukum. Hukumnya yaitu adalah apa? Cinta. Sebuah hukum, simple, satu hukum, cinta. Begitu kita punya aturan-aturan, apapun aturannya, begitu cinta ini tidak ada, ya yang ada adalah kerusakan. Yang ada hanya tinggal hawa nafsu. Apapun aturan yang kamu miliki, mau itu sosialis, kapitalis, mau itu demokratis, mau itu komunis, begitu cinta itu tidak hadir di dalam hukum tersebut, apalagi hukum Islam, syariah, nggak ada cinta di situ, adanya cuman hawa nafsu doang ya, maka hancurlah peradaban. Setiap kali kamu mengeluarkan sebuah hukum, motifnya, tujuannya bukan karena cinta, selesai. Maka hukum itu akan menjadi hal yang menakutkan. Bahkan ketika Torah itu turun kepada Musa, Torah itu sebuah cinta ya. Tetapi cintanya dipinggirkan, maka hukumnya dilakukan. Makanya ketika Tuhan berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kan adalah sebuah hukum. Tetapi Tuhan mengingatkan, kasihilah sesamamu, jangan menuntut balas. Ada di dalam Imamat, ya, di dalam Imamat 19. Kasihilah sesamamu, jangan menuntut balas. Bahkan di dalam Yudaisme pun diajarkan, jangan menuntut balas. Kasihilah sesamamu, jangan menuntut balas. Menarik kan? Lalu buat apa yang mata ganti mata, gigi ganti gigi? Itu urusan penguasa. Supaya kamu tahu sebelum melakukan ada hukum itu ya. Tetapi ketika hal itu terjadi, terjadi pembunuhan, maka si korban harus punya hati, kasihilah sesamamu, jangan menuntut balas. Oke, akan dia lepas, itu urusannya pemerintah. Kalau pemerintah yang menyandang pedang itu korup, maka dia bisa lepas, seenaknya sendiri. Tapi kalau pemerintah yang menyandang pedang, dia tahu hukumnya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika hukum itu ditegakkan, tegas, jelas, nggak korup, maka semua orang akan merasa secure, aman. Orang mau berbuat, mikir dulu.
Tetapi bagi para korban, dia berdamai. Jangan menuntut balas. Kasihilah sesamamu. Dari semua hukum itu, pihak yang berkonflik mengutamakan cinta, tetapi pemerintah tetap harus menjalankan hukum. Ketika ada sepasang suami istri punya anak tunggal, Kristen ya, terus dibunuh sama temennya yang Islam. Maka suami istri datang sama yang bunuh itu ya. Kamu jadi anakku sekarang. Aku mengasihi kamu. Hukumannya tetap di penjara seumur hidup ya. Tetap di penjara. Tetapi si pasangan suami istri yang anaknya dibunuh ini berdamai. Karena dia tidak menuntut balas, dia tidak urusan dengan hukumannya berapa, yang penting saya mengasihimu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Orang-orang seperti ini memang hebat. Orang-orang yang punya cinta di dalam hatinya. Kalau seluruh dunia berpikir seperti suami istri ini, seharusnya dunia ini aman. Sayang, bahkan pendeta pun nggak mikir begitu. Ya kan? Pendeta pun berniat untuk membalas dendam. Kalau bisa, saya bisa menghancurkan, saya fitnah orang itu supaya hancur. Buktinya yang memfitnah saya pendeta-pendeta juga loh. Dari saya pelayanan, saya mengerti tentang dunia pelayanan tahun 90. Tahun 1990. Yang berusaha menghancurkan saya itu justru pendeta-pendeta loh. Ya, begitu persekutuan doa kita makin banyak ya. Sampai kemudian zamannya anak, terus saya kembali lagi, saya khotbah terakhir 700 orang. Pelajar semua. Kota Tegal. Yang ngomelin kita itu ya pendeta-pendeta juga yang jealous, yang iri, yang fitnah kita. Ya kan? Ketika saya melayani pelayanannya bertumbuh. Pendeta-pendeta juga yang jegal kita. Bahkan ketika kita di Den Haag, ya, orang-orang Kristen juga, dan mungkin juga pendeta-pendeta itu, ya, yang mengatakan hal yang tidak baik tentang kita. Ya kan? Bahkan hari ini pelayan kita yang live ini, pendeta-pendeta juga kan, yang ngata-ngatain kita nggak baik kan. Itulah. Bahkan pendetanya saja tidak bisa cerita. Bahkan ketika Philip Mantova masuk ke NTT, yang misui siapa? Pendeta Mel Atok, Esra Soru, Muriwali. Iya kan, pendeta juga kan, yang belum sesat. Pendeta juga. Bahkan kalau kamu dengar, saya kan pernah masuk ke Kupang. Orang-orang Kristen di Kupang, ya para pendetanya bilang, mendingan kamu jadi Islam daripada kamu ikut gerakan itu. Sama ya di Manado, ya di Minahasa. Mendingan kamu jadi Islam daripada kamu ikut sama gereja itu. Pendeta ngomong seperti itu. Ya kan? Karena dogma dalam kepala mereka itu membunuh mereka. Dogma yang ada di kepala para pendeta itu yang busuk membawa mereka ke neraka. Loh, waktu itu Esra Soru pernah bilang ya, saya lagi ngomong-ngomong sama si Pak ini yang mengapung segala. Lalu Esra Soru ngomong, Tuhan itu lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian. Terus saya bilang, kalau gitu Tuhanmu iblis. Kebenaranmu dengan kebenaranku bisa beda. Mana ada kebenaran absolut di dunia ini. Firmannya sama, ayatnya sama. Kamu bisa nafsirkan sana, saya bisa nafsirkan ini. Bahkan sesama orang karismatik yang si raba-raba, yang satu menafsirkan sana, yang satu bilang ini. Lalu yang benar yang mana? Saya pernah nanya itu ya sama orang Bapak Yahweh itu ya, gereja Bapak Yahweh itu. Kamu Basaro? Iya Basaro. Itu juga Basaro loh. Lu yang benar Basarohnya dia atau Basarohnya gerejanya kamu? Ayo. Bingung ya. Dogma itu membawa kamu ke neraka. Begitu kamu ngotot, orang lain sesat, kamu yang paling benar. Terus kamu mulai menganiaya hamba-hamba yang lain ya kan. Karena Tuhan nggak datang-datang, mulai tuh kamu mulai tabrakan sesama gereja itu ya. Di Belanda ini kan begitu kan. Terus sama gereja Indonesia kan ribut sendiri, berantem sendiri kan. Sama gereja Belanda juga sama ya, berantem sendiri.
Sampai gedek-gedek saya cerita ya, saya curhat sama Pastor Daniel dia. Itu sudah lama begitu. Ya saya kaget aja, saya bilang. Masa di Belanda begitu, sudah begini saja. Cuma masalah sepele, mereka berdiri sendiri-sendiri bubar. Itulah yang terjadi ketika kamu tidak punya cinta. Kamu cuma punya teori. Kamu cuma punya hukum. Kamu cuma punya retorika. Dari semua yang kamu mengerti. Saya selalu bilang sama Marcel, ya sama teman-teman full timer, dan semua teman-teman di yayasan, bahkan yang ada di HBC 1, 2, 3. Marcel tahun depan mulai mengajar ya. Untuk beberapa teman ya nanti saya minta mengajar itu ya, seperti Pak Dr. Sumantri segala itu ya, nanti mulai mengajar ya tahun depan ya, angkatan keempat ya HBC kita mulai banyak mengajar sekarang. Saudara, ketika saya meminta ya, saya mengajar, saya yakin teologi kita ini paling baik. Tetapi yang paling penting itu bukan masalah teorinya paling baik. Kamu tuh bisa melakukan enggak? Kamu tiap pagi ada di sini, kamu tuh bisa jalanin apa enggak? Begitu kamu enggak melakukan, kamu jadi kayak orang Saduki loh. Resek loh kamu. Ya, bisa-bisa ada orang yang beda sama kamu salib nanti. Itulah saya bilang ya, kalau kekristenan itu nanti merajalela di Indonesia, ya nggak akan bedanya sama FPI. Kamu nggak akan beda sama MUI nanti. Ada nanti GBI bisa bakar gereja GBDI, nanti GBDI bisa bakar gerejanya GKI, nanti ada lagi ya kan, gerejanya si Esra Sorum bakar gereja Katolik. Bisa kamu bisa begitu nanti. Karena kamu lebih memikirkan kebenaranmu daripada prakteknya, daripada buah. Lalu ketika saya cerita buah, oh tiap orang tuh panggilannya sendiri-sendiri. Akhirnya apa saudara? Apologet TikTok itu semua. Buahnya apa saudara? Jinah. Enggak yang oneness, enggak yang Tritunggal. Buahnya jinah semua. Aliran apapun. Enggak yang aliran ortodok, enggak yang aliran Katolik, enggak yang aliran jelas Tritunggal, oneness. Buahnya jinah semua. Ya kan? Buahnya ada saling ribut, saling nyakiti. Belajarlah sama saya. Teladanilah saya. Saya selalu ajarkan kalian untuk berbuah. Mana buahmu? Aduh, kamu boleh tahu segala macam teori, aduh omong kosong. Yang penting buahmu. Wah, Anda bisa pura-pura berbuah, kelihatannya berbuah, wah kayak si bom-bom. Wah, lalu dia cerita, wah ini saya baptis ini, nggak taunya palsu semua. Terakhir itu nyolong ya, maling di tempatnya Bu Manto itu ya. Terakhirnya maling di tempatnya Bu Manto. 2 orang itu ya, satu lagi siapa? 2 orang tuh ya, di bawah itu orangnya bom-bom itu. Maling semua, terakhir. Ya kan? Memaksakan diri untuk berbuah. Kalau kamu prosesnya benar, maka buah itu kan muncul dengan sendirinya. Dulu sudah saya ajarin, ketika pohonmu tidak berbuah, dibikin suffer. Kalau kamu punya pohon mangga, udah 5 tahun, 10 tahun nggak berbuah, maka batangnya kamu cacak-cacak pakai gobang. Tapi kalau sampai putus, ya nggak berbuah, mati. Artinya kan, jadi kalau kamu di dalam penderitaanmu, ada tekanan, ya ada pergantian musim di tropis itu kan ekstrim, ya kan? Kalau di barat kan nggak dingin, ya kan? Kalau di tropis kan kering sekali atau basah sekali kan, sehingga suffer. Dari suffer itu maka dia berbuah, berbunga dan berbuah. Karena dia harus maksa gitu ya, pergantian musim itu kan dia memaksakan. Nah sama. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau pohon manggamu 10 tahun nggak berbuah, cacak-cacak tuh ya, pakai pisau itu ya. Tahun depan nanti berbuah. Dia harus melewati masa penyembuhan itu, kemudian dia keluar buahnya dengan sendirinya. Ya.
Nah, percaya loh, saya pertanian dulu ya, saya kuliah, itu kuliah saya dulu ya. Jadi itulah prosesnya ya, itulah prosesnya. Di dalam penderitaan, respon kamu yang benar itu akan membuat kamu berbuah. Di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam badai hidup, responmu yang benar akan membuat kamu berbuah. Dan ketika sekali kamu berbuah, selanjutnya kamu akan berbuah terus. Tinggal buahnya itu tepat pada musimnya apa enggak. Kalau kamu ditanam di tepi aliran air, maka akan berbuah pada musimnya. Dan aliran air sungai kehidupan itu adanya di tanah perjanjian. Sehingga padang gurun itu membuat kamu kuat, kalau respon kamu benar, tiba-tiba kamu sudah ada di tanah perjanjian, dan kalau kamu tetap setia ya dengan firman Tuhan, kamu tetap logos lakukan, logos lakukan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena kamu melakukan, bukan cuma teori. Ada cinta dalam hidupmu yang kamu praktekkan. Ada pengampunan. Kalau tadi tak sebutin orang, itu sudah tontonan gratis. Kamu lihat, tak tunjukkan ini loh. Itu tontonannya. Hari ini ribut lagi, Edis, bom-bom, sampai bertengkar ya, saling misuh. Compong ini orang-orang Kristen ini ya. Pada sekolahnya di mana? Merasa paling hebat sendiri masing-masing. Sekolahnya di mana? Masing-masing merasa paling hebat. Cuman gara-gara Yesus itu disalib itu kehendak Bapa atau kehendak iblis, kan sepele. Baik. Sekarang nyatanya bukan masalah kehendaknya siapa. Kamu punya enggak teladan Yesus ketika disalib? Ya. Ketika perempuan Samaria itu ditanya, ngomong sama Yesus ya, nenek moyang kami, ya, orang Samaria ini kan bukan orang Israel sejati. Dia orang dari daerah Persia, dari daerah Babilonia, dikirim ke Samaria untuk menggantikan penduduk Samaria, Israel yang 10 suku itu dilempar tempat yang jauh. Ini orang-orang non-Israel yang diajari Torah. Lalu mereka kan nggak ngerti secara, mereka belajar baru-baru belajar. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, si perempuan Samaria yang bukan orang Israel ini, nenek moyang kami berkata menyembah Tuhan di gunung ini. Kami dulu diajarinya begitu. Tapi nenek moyangmu berkata, tapi kalian orang Yahudi bilang menyembah Tuhan di Yerusalem. Ini kan ada dua dogma yang berbeda dan fatal. Ya kan, zaman itu kan harus ada lokasi penting, tempat suci. Yesus nggak mau, goblok itu nenek moyang itu goblok, yang minta ampun itu. Kamu kan juga bukan orang Israel, apalagi kamu lonte. Kan nggak dibilangin gitu kan? Tuhan Yesus bilangnya apa? Bukan di sana atau di sini. Udah kamu nggak usah debat teologi sama saya. Yang penting prakteknya, roh kamu. Menyembah di dalam roh kamu, cinta, belas kasih yang ada di dalam hidupmu. Keren kan? Coba. Loh, kita perlu mengerti seperti Tuhan Yesus mengajarkan. Tetapi yang lebih penting adalah belas kasih yang terpancar keluar dari hidupmu seperti Mother Teresa. Belas kasih yang keluar dari hidupmu seperti Paus Francis. Belas kasih yang keluar dari hidupmu, ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Martin Luther bagaimana? Martin Luther antisemit, anti Yahudi loh. Dia suruh bakar sinagognya orang Yahudi loh. Belum pernah ada pendeta Kristen yang seperti Mother Teresa sama Paus Francis, ya kan? Ayo. Belum pernah ada, jangan ngomong ada. Bahkan Reinhard Bunke, David Livingstone pun tidak seperti itu. Nggak seperti Mother Teresa sama Paus Francis, walaupun sudah mendekati. Ya, David Livingstone, misionari gereja evangelikal ya.
Saya saja masih jauh benar. Saya ingin seperti itu, tapi masih jauh. Wah, karena menikahnya bukan masalah karena menikah nggak menikah. Itu mah bagaimana cara kita ngajarin keluarga kita. Bisa nggak bisa. Kita ajari anak-anak kita ajari keluarga kita untuk belajar hidup. Anak saya belajar korban, memberi makan. Tabungannya dia habis semua, 5.000 euro dihabisin semua ya. Dia punya tabungan mumungnya 5.000 euro. Ya, dalam setahun habis untuk kita kasih makan orang-orang di Den Haag. Belajar, hari ini dia selalu beruntung ya. Dapat kerjaan yang bagus, sekolahnya cum laude, dapat segala dia baik. Ya kan? Dapat yang selalu yang terbaik. Karena dia selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Yang paling penting cinta di hidupmu. Yang paling penting praktek. Lakukan. Mengasihi, mengampuni, memberkati, itu paling penting. Ya. Itu paling penting. Dari semua teori yang kamu punya, oke, nggak apa-apa, simpan. Malah saya suruh kalian sampai master teologi kan, kita kan punya master teologi, ya kan, angkatan pertama. Kalau yang S1-nya, bachelor teologinya, angkatan keempat sekarang ya, Januari besok angkatan keempat, buru-buruan daftar. Ya, buruan kita lengkap semua, diajarin semua komplit. Ya, tapi yang paling penting, setelah kamu ngerti, praktekkan. Tahu banyak akan dituntut banyak, iya. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu goblok. Kamu orang bodoh, katanya Tuhan Yesus. Ya kan? Kamu nggak tahu kan? Kenapa nggak kasih tahu? Kamu yang nggak mau belajar kok. Tapi setelah kamu belajar, ingat, kamu harus lakukan. Padahal gampang, simple. Lakukan, tinggal lakukan saja. Sudah diajarkan ya beberapa hari yang lalu. Singkat kata. Ya, apakah ada Tuhan di surga? Tergantung Tuhan yang seperti apa. Kalau Tuhannya goblok kayak wali kota London Sadikan ya saya nggak mau nyembah Tuhan goblok begitu. Cuman numpang-nampang doang nengger gitu ya, nengger nongkrong. Kayak barbershop. Ya kan, kamu nggak datang dipotong rambut ya berarti nggak maha kuasa. Kalau saya Tuhannya maha kuasa, maka saya akan jadi barbershop. Kalau kamu tidak mau datang ke saya, tak potong burungmu, kamu kudu potong rambut sama saya. Ya. Tetapi masalahnya Tuhan kita sudah memberikan otoritas itu kepada kita dan memberi hukumnya yaitu cinta. Hukum apapun harus dengan cinta. Bahkan di rumahmu ketika kamu menerapkan aturan itu karena kamu ingin berkuasa, menunjukkan kepada keluargamu siapa yang berkuasa di rumah ini, atau karena cinta. Saya itu hampir nggak kasih aturan-aturan yang aneh-aneh di rumah. Saya lebih tunjukkan dengan teladan dan dengan cinta. Saya paling kasih arahan sedikit supaya jangan ngawur. Kalau apa? Karena saya khawatir nggak boleh pulang jam 11. Saya khawatir karena dia anak perempuan dan ini lagi banyak orang-orang Islam di sini yang ngacengan, saudara ya. Karena cinta, bukannya saya sok, wah kamu kalau udah bilang sekian, awas kamu ya. Enggak, kamu tahu nggak kenapa nggak boleh pulang malam? Sepi, nggak ada orang. Kota saya kota kecil. Kalau ada apa-apa, Papa bisa mati berdiri. Papa bilang begitu, aku bilang begitu. Supaya anak ini ngerti, aku mencintai kamu. Aku tuh peduli sama kamu, hati-hati. Jangan pulang lebih dari jam 11 malam. Kamu nyalain. Itu bukan aturan-aturan yang kudu begini, 1, 2, 3. Enggak. Bangun. Kalau libur ya bangun siang. Tapi ingat, kamu nggak boleh hati-hati. Kamu nanti kebablasan. Nanti kamu punya suami kamu nanti ngomelin kamu. Kalau kamu bangunnya selalu jam 12 siang. Kan diajarin. Ya kan? Karena cinta. Bukan karena aturan-aturan kamu ingin show. Bahwa kamu tuh berkuasa. Kamu bikin aturan di rumah karena cinta atau karena kamu pengen show. Hati-hati kamu dibikin di rumah. Karena kamu stres nanti kebanyakan aturan. Jangan bikin aturan karena kamu pengen show siapa yang berkuasa. Bikinlah aturan karena cinta. Karena sebuah kebutuhan, karena ada perlu.
buat dia baik. Ya, saya pun gak banyak aturan di pastori. Ayo beres-beres di pastori. Karena cinta. Supaya apa? Supaya kalau ada orang datang mereka respect sama kalian yang tinggal di pastori. Ya kan? Saya nggak pernah kasih larang. Nggak boleh nih, nggak boleh itu. Nggak pernah. Tapi karena cinta. Jangan tidur laki-laki sama perempuan. Karena cinta. Kenapa? Nanti kalau ada orang tahu, orang lagi naksir kamu, naksir sama Junita misalnya kan, kaya, ganteng. Tiba-tiba dia tahu, waduh, ternyata tidurnya di sana di kamar sekamar laki-laki perempuan. Jangan-jangan udah dipakai pula. Nggak jadi mundur, nggak jadi naksir. Yang rugi siapa? Kamu. Bukan karena sok-sokan berlaku, wah Tuhan, ya terserah kamu. Kalau kamu mau langgar juga nggak apa-apa. Itu hidupmu. Ya kan? Itu hidupmu. Tapi saya kasih tahu kamu. Ini loh, cara memandang orang Belanda pun sama seperti itu. Nanti jangan menganggap kamu murahan. Bahkan orang Belanda pun berpikir seperti itu. Gitu ya, bukannya saya mau sok intervensi, ngasih aturan, nggak ada aturan. Kita kalau memberikan sesuatu karena cinta, karena cinta, bukan karena ingin menunjukkan saya yang punya pastor, saya yang bayari. Yang bayari bukan saya juga, yang bayari ini, yang bayari Pak Enardo, itu pastorinya. Yang tanda tangan kan Pak Enardo. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor, Bapak Ibu. Demikian sudah panjang lebar kita dengar tadi renungan dari Pastor Paul.